Oke, terima kasih, Ardi. Oke, oke, jadi teman-teman yang ada di sini, kenalin ya, nama saya Adi Prasetyo ya. Langsung saja mungkin ya. Kita akan belajar mulai dari awal bagaimana cara membuat website, setting website ataupun post gitu ya. Oke, sebentar. Saya mau share screen. Oke, gimana? Udah tampil nggak? Oke mas, sabar. Hitam. Ya. Nah, yes. Udah. Oke. Jadi yang pertama itu kan websitenya kan ini kan. Hmm, Websitenya ini kan. iya ya. Oh, oke. Oke. Nah, pertama websitenya ini aku mungkin jelasin dulu elemen-elemennya yang ada di sini ya. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, ikutin aja ya. Nah, ini kursorku kelihatan nggak? Halo, kursorku kelihatan nggak? Oh Kelihatan mas, enggak, Kak. kelihatan. Oh, kelihatan, kelihatan, Kak. Oke. Oke. Nah, oke. Yang pertama ini aku jelasin dulu elemen-elemen dari website ini ya. Kebetulan ini websitenya ke apa namanya menu navigasi seperti biasa home, about, blog, offering, kemudian contact, destination, buat lagi. Nah ini nanti yang ngisi ini yang ngisi apa masing-masing tampilan nanti ada sendiri. Nah nanti itu tugas kalian juga ngisi masing-masing tampilan ini. Nanti akan tak jelasin lagi misalkan aku punya contoh website. Nah, ini aku punya contoh website ini. Kelihatan kan ya? Nah, nanti kalian tuh masing-masing misalkan aku mau switch ke directory about, itu nanti bentar masih loading. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti ada tulis-tulisan ini nanti kalian isi sendiri. Nah, desainnya ini terserah gimana. Nah, seperti ini. Ini tampil kan ya Mas Yan ya? Ambil, ambil mas. Oke. Nah, nanti kalian tugasnya seperti itu ya. Jadi masing-masing ini, masing-masing navigasi itu didesain ya. Oke, nah yang pertama ini tampilan awalnya seperti ini sih. Tampilan awalnya seperti ini ada headernya. Kalau di website biasanya kita sebut header juga. Navigasi bisa juga disebut header. Nah ini badan-badannya. Nah di sini ada fitur-fiturnya juga. Ini semuanya tentang fitur. Nah nanti yang jadi catatan mulai isi, mulai awal ini hingga ini itu harus benar-benar di planning ya. Itu nanti isinya apa, itu tugas kalian nanti mengisinya karena ini template nasian. Nanti ini foto-fotonya juga disesuaikan semuanya sampai sampai ke bawah. Kurang lebih tampilan websitenya seperti ini. Oke. Nah, sekarang buat atur website ini gimana? Login dulu. Caranya itu websitenya itu diklik gini karena kita pakai WordPress, tambahkan wp/admin gitu. Oke. Udah tampil? Gimana udah tampil? Udah, Mas. Udah mas. Oke. Nah, mungkin tampilan ini tampilan administrator ya. Nah, nanti mungkin dari teman-teman tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, nanti kalian akan diminta untuk login ke WordPress. Nah, kalian bisa nih.
pakai akses username-nya ini. Bentar. Username-nya yang pertama itu username namanya basic satu. Kemudian Oh, kemarin itu Mas, saya udah share kok. Ada yang udah share. Yang udah. apa? Yang admin Yang basic. eh admin basic. Oke. Udah bisa login semua admin basic. Itu yang kemarin cuma KNI aja, Mas. Yang lain belum masuk itu. Belum. Baru masuk. Oke. Eh, Oke. Mungkin kita belajar jangan langsung karena yang admin basic itu kan websitenya username-nya kan administrator kan dia bisa akses semuanya kan. Nah, tak sarankan itu yang biasa sih aku buat username sendiri namanya hmm. admin basic, passwordnya itu nanti di share kok sama Arda. Oke, oke, Mas. Basic 1 2 3. Oke, nanti tak share ke kamu aja Bin ya. Iya, iya, aman-aman. Oke, oke. Wes Bin. Oke, sudah. Nah, jadi gini, kenapa kok dibedakan? Username-nya kenapa kok dibedakan? Bentar, aku switch lagi ke perbedaannya ya. Perbedaannya administrator sama yang editor. Nah, ini tampilan administrator. Jadi di administrator itu kalian kan mendapatkan banyak ini, tampilan ada plugin, ada elemen kit dan lain-lain. Tapi kalau di editor itu cuman ini. Karena apa? Kan kita kan tim ya. Tim itu pasti dibagi ya. Nggak mungkin pekerjaannya itu dihandle semuanya itu satu, nggak mungkin. Jadi untuk yang editor itu nanti tugasnya itu yang buat nulis artikel, yang buat public artikel itu bagian editor ini. Nah, jadi editor ini nanti yang tukang publish artikel, tinggal post-post gitu aja kan. Kalian nggak membutuhkan pengaturan banyak gitu loh. Nah, tapi kalau administrator seperti ini, itu fungsinya apa? Fungsinya itu membenahi website. Jadi fokus kalian tuh membenahi website, membenahi tampilannya. Oke, dari sini paham nggak? Paham, Mas, paham. Nah, oke, tak ulangi ya. Kalau yang username-nya administrator, itu tugas kalian tuh membenahi website. Kalau username-nya nanti editor, kalian tugasnya itu cuman post-post ini, cuman post-post artikel. Nah, oke, aku jelasin. Yang pertama aku jelasin buat yang editor dulu ya. Nah, bagi yang editor, ini ada beberapa hal yang bisa kalian explore. Yang pertama itu post. Nah, di post ini ada tag namanya itu add post, kategori, atau tag. Nah, add post ini itu artinya kalian tuh menambahkan artikel ke website.
kalau dipencet kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Nah, oke. Ini nanti akan ada judulnya apa, kemudian artikelnya apa. Nah, kurang lebih seperti ini secara sederhana. Itu yang add post. Yang kategori beda lagi. Nah, kategori ini nanti kalian bisa memunculkan, misalkan gini nih, misalkan mana tadi website. Oke, misalkan seperti ini websiteku ya. Nah, gimana caranya artikel kalian? Misalkan aku punya artikel ya, ke atas tuh. Nah, ini kan, bentar. Nah, misalkan contohnya ini ya, artikel testimonial ya. Gimana caranya testimonial ini nggak tampil di, misalkan nggak tampil di service, di portfolio, itu caranya itu ada sendiri. Nah, itu tadi caranya itu pakai apa namanya? Pakai kategori itu tadi ya. Nah, jadi di kategori itu kan kalian bisa tampilkan di sini. Nanti misalkan mau masuk ke About Us, mau masuk ke Adventure Place, Our Blog, Our Team, Road Trip, dan lain-lain. Nah, settingnya di sini misalkan kalian mau add post gitu ya. Kalian mau buat artikel nih. Kalian mau buat artikel. Artikelnya judulnya training. Training post artikel. Nah, tadi kategori itu ada di mana? Itu kategori itu ada di sini. Nah, di sini. Kalian mau tampilkan di mana artikel training ini? Artikel berjudul training ini kalian tampilkan di mana? Di our team atau di our blog atau our team gitu. Nah, itu tinggal kalian centang-centang gini aja. Atau di about us. Kalau udah, kalau udah terbitkan gitu. Oke, cara ngeceknya di sini kita lihat. Bentar. Oke, kita terbitkan. Nah, ini alamatnya bisa kalian copy juga di sini. Kalau mau lihat tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya cuman ini kan, artikel, training, post artikel. Nah, terus di sini kok bisa ada tinggalkan balasan, juga login sebagai basic tag dan lain-lain. Nah, ini dari mana, Kak? Terus di sini kok juga muncul menu navigasi, padahal tadi aku cuman post. Nah, itu munculnya di sini. Bentar ya. Kenapa kok bisa tampil seperti itu? Karena pilih itu di situ gitu. Ada template-nya sendiri. Nah, nanti tugasnya yang apa? Yang user administrator itu buat template-template gitu gitu. Ini banyak banget fiturnya di sini. Ada fitur SEO juga. Kalau tahu SEO itu apa,
itu nanti bisa dijelaskan di lain pertemuan ya. Oke, tapi sekarang kita fokus di sini aja. Nah, kalau kalian udah bisa login di sini, kalian tuh bisa langsung ngeditnya itu di sini, tidak usah apa, tidak usah kembali ke itu, kembali ke tampilan admin tadi. Itu kalian langsung bisa sunting aja di sini. Misalkan artikelnya tambahin training post artikel basic step tahap pertama, simpan. Oke, udah kesimpan kan? Kita balik ke sini. Ntar ya, lemot ya. Nanti gimana deh training nggak salah. Nah, ini kan ada tulisannya kan, training post artikel basic step tahap pertama. Nah, jadi kalau kalian udah login, kalian tuh bisa langsung sunting post gitu. Bisa langsung diedit di tempat tanpa kalian harus ke tampilan yang tadi, tampilan ke administrator, tampilan adminnya. Oke. Nah, terus gimana nih caranya sedikit memodifikasi ini, training ini biar agak cantik gitu. Nah, kalian bisa secara cepatnya itu memanfaatkan tool Elementor. Nah, seperti ini. Kita kosongin aja. Sorry ya, agak lumut ya. Internetnya kurang baik. Aman, Mas. Mas, Nah, sebelum kita lanjut, pergi ke Mas, Elementor. Mas. Bentar, Mas. Sebelum lanjut di itu, Oke, oke. apakah Iya, iya. ditanyakan lagi? Ada yang belum paham dah di tadi, di tahap sebelumnya. Halo? Eh, kalau aku sendiri Tapi sih ini cukup paham, Kak. kalau pengen Cuma, tanya, langsung tanya aja ya. iya, aku ini Kak mau nanya, aku masih bingung. Ini kita berarti Oke. masuknya sebagai editor ya, Kak? Ya, nanti kan tadi katanya sama Arda udah dibagi ya. Ada yang tim buat benahi website, ada tim yang bikin artikel ya. Nah, nanti yang bikin artikel itu sebagai editor. Oke, Nah, siap, Kak. nanti eh, eh, tim eh, tim yang lainnya mungkin bisa jadi yang buat ngerancang websitenya tampilannya gitu ya. Oke, Kak. Thank you, Kak. Kalau nggak gitu nanti tugasnya, oke oke sama-sama. Oke, aman semua. Aman, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke menu paling penting ya, menu Elementor. Oke, untuk yang editor, buat yang mungkin penulis artikel ya, bisa disimak ini ya.
Jadi ini tampilan websitenya seperti ini, yang tadi Elementor. Kita mau mulai dari mana? Yang pertama, di sini ada judul ya, di sini ada paragraf. Paragraf ini kita bisa hapus, oke? Bilang kan, tinggal judul aja kan? Oke. Pertama kita ke Gambar folder, Mas. Sebelah kanan tombol plus itu. ke elemen Oh, kita. elemen gate. Nah, di sini kita bisa langsung drag and drop fitur-fiturnya. Misalkan ada template juga, templatenya apa? Loading. Ini kalau perbedaannya template sama halaman, kalau template itu mencakup semuanya, kalau halaman itu ya cuman per halaman gitu. Misalkan ada heading, ada paragraf gitu. Tapi kalau template itu sampai navigasinya bisa diatur. Yang pertama section. Kita bangun mulai awal ya. Pertama, kita mungkin di section ini butuh paragraf. Mungkin kita paragrafnya seperti ini. Nggak pengen kayak gini, tinggal insert aja di sini. Oke, tunggu ya. Nah, masih loading. Jadi di komunitas atau tampil ya. Itu itu kalian tuh imajinasinya bisa langsung main di sini. Ini udah ada judul, terus di sini juga ada subjudulnya juga. Misalkan di sini kalian isi apa, nah seperti apa kayak gitu. Nah, misalkan kalian ini kan ini tuh masih dalam satu page ya, page ya. Page itu bukan template ya, paham nggak bedanya template sama ini? Page itu halaman, oke? Misalkan kayak gini, page itu kalau di website itu ini namanya page ya semuanya. Ini page sampai ke sini. Ini ada heading kan, ada heading, terus ada gambar-gambar singkat, di gambar-gambar singkat, kemudian di sini ada copyright. Nah, sama, di sini juga ini ada heading juga, ini ada navigasi. Navigasi kita ambil dari template. Nah, kalian bisa drag and drop aja di sini. Kan tinggal apa? Tinggal explore aja lebih banyak ya. Kalian pengen nampilin apa sih? Kalau pengen nampilin testimoni ada, mau nampilin gambar yang gini-gini ada. Atau misalkan ada yang perhitungan mundur seperti ini, atau ini buat nampilin eh, puisi dan lain-lain, itu terserah kalian. Jadi itu apa ya? eh, kreasi lah di apa menggunakan elemen ini. Kenapa kok menggunakan elemen? Kita nggak ngoding dari awal. Misalkan kan kalau bayangannya dibuat website kan itu kan di website kan ada yang namanya back end, front end gitu ya, ada yang full stack juga. Nah, kalau di back end kalian itu akan berkutat dengan database dan lain-lain di hosting, gimana cara ngatur hostingnya. Nah, ada yang front end. Nah, kalian ini yang front endnya ini, cuman kalian tuh tidak belajar basic pemrograman HTML, terus CSS, JavaScript.
Kenapa kok gitu? Karena kita mau cari yang instan. Instan itu pakai template. Kalau nggak pengen buat sendiri ya boleh gitu. Pakai HTML dan lain-lain itu. Oke, misalkan kalian mau nampilin apa? Tampilin aja yang ini. Klik, langsung tampilin di insert. Masukin. Oke, seperti ini jadinya. Singkat kan? Nah, ini masing-masing animasi itu bisa kalian style juga. Caranya gimana buat ngedit ini? Klik aja. Nah, ini diklik, ganti judulnya, misalkan training, first page, basic. Nah, ini kalian bisa-bisa juga. Terus mau seberapa besar, bisa kalian juga atur headingnya berapa. Gitu. Kecil besarnya bisa diatur juga. Kemudian di sini ada deskripsinya ini. Do you want your icon box? Ini kalian bisa juga kalian hapus, kalian misalkan pengen apa ya? Oke, seperti itu. Kalian bisa kreasikan mau tulisannya besar atau di bold atau gimana, tinggal blok, tinggal di bold gini. Mau buat list juga bisa. Itu yang penting sekreasi kalian gimana ya. Nah, terus ini juga ini bisa di custom. Feeder icon kayak gimana. Jadi ikonnya ini juga bisa diganti pakai icon. Kan ambil-ambil aja di sini yang sesuai itu. Ini banyak kok, lumayan banyak. Oke. Bisa juga diunggah. Kalau kalian punya icon bisa diunggah juga. Oke, dari sini ada yang mau tanya nggak? Gimana? Gimana? Ada yang tanya? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman. Oke, oke. Nanti misalkan kalian butuh paragraf, misalkan di sini nih. Aku butuh paragraf di sini. Ini kan antara antara kotak ini sama training kan nggak ada space kan. Jadi training itu paling atas sendiri kan. Saya pengen ada paragraf nih di antara ini. Tinggal klik aja tambah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian juga bisa pakai kisi-kisi seperti ini. Kalau mau pengen yang seperti apa gitu. Misalkan aku pakai yang inilah. Eh, misalkan aku pakai yang ini. Aku punya dua kolom ya. Ini ada dua kolom. Nah, misalkan masing-masing kolom ini aku isi yang namanya atau teks ya. Hmm, bentar. Oke, teks. Tinggal drag and drop aja. Kalian bisa atur teks di sini. Kayak gimana? Kemudian misalkan ini dikasih paragraf.
Yang sini dikasih gambar. Drag and drop aja. Nah, ngatur gambar besar kecilnya gimana? Ini di sini pakai image resolution. Oke. Gambarnya ngambilnya di mana bisa kalian langsung klik ini. Jangan diklik dari sini ya, tapi kliknya dari kiri ya. Pilih gambar. Nah, kalian pilih aja dari yang udah ada atau mau kalian unggah sendiri. Misalkan pilih berkas. Nah, ini kalian mau ambilin apa gitu. Misalkan ini ada gambar suatu kayak gini. Ini cuma buat contoh aja sih. Nanti sekreasi kalian gitu. Kalian bisa mengeksplor. Nah, seperti ini tulisannya. Oke. Ini masih judul kayaknya ini. Kenapa kok ini masih judul? Karena di sini muncul tag H, H2. H2 itu namanya base-nya header. Kalian kita P itu paragraf. Nah, terserah yang lebih kecil. Yang lebih besar itu H1, yang medium ini H2. Pokok semakin kecil angkanya itu semakin besar tulisannya. Ini kalian bisa hapus kok di sini. Misalkan dihapus. Hmm, ini dihapus gini. Kemudian kalian juga bisa mengedit apa seberapa lebarnya ini dari mana, dari sini. Mau paragrafnya itu misalkan di sini aku kasihkan nama judulnya ini belajar menggunakan Elementor. Nah, kalian bisa atur juga di sini mau kalian rata tengah, justify, atau rata kiri. Kemudian teksnya kalian juga bisa warnain seperti ini. Nah, seperti ini, terserah. Oke, kemudian ada juga yang namanya lanjutan. Jadi kalau lanjutan itu kalian pilih langsung gini. Lihat yang kotak pink ini loh, yang tulisan pink kan ini kan apa kena blok semua kan, beda kan sama yang gini kan. Kalau yang gini kan fokus ke sini kan. Nah, yang kalau kotak pink fokus semuanya. Nah, kalian bisa atur di sini lebarnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalian juga bisa kolomnya ini mungkin ditambah jadi 3. Oke, seperti itu. Kemudian barisnya juga bisa ditambah ke bawah. Jaraknya bisa diatur. Pokok yang penting kalian kreasikan di sini. Oke. Kalau misalkan ini udah sesuai semua, misalkan ini udah sesuai terkonsep atau simpan sebagai template, terserah. Nah, untuk melihat jangan, oh aku nggak pengen langsung tak terbitkan, pengen tak lihat dulu hasilnya seperti apa sih. Ini ada icon mata ini, tinjau perubahan, kan tinjau dulu. Oh nanti jadinya akan seperti ini tampilannya. Nah, kemudian nanti akan jadi seperti ini. Misalkan, oh ini udah sesuai ini kayaknya. Kan balik lagi ke halaman tadi, langsung terbitkan. Nah, yang perlu kalian ketahui, kan kita tuh di website itu kan nggak cuman hanya laptop aja, tapi juga di HP ya. Nah, tampilan HP-nya itu seperti ini. Kalian juga bisa modifikasi juga. Untuk tampilan HP itu nanti ininya misalkan trainingnya itu dihilangkan atau gimana gitu.
Jadi pastikan kalian tuh berada di tampilan mana, laptop atau PC atau tablet gitu. Kalau misalkan itu udah fix semua, kalau udah fix semua kita terbitkan. Nah, oke, terbitkan. Nah, tandanya udah terbit gimana? Kita bisa akses nih. Kita bisa akses. Tadi kalau nggak salah judulnya training ya. Nah, oke, muncul. Kalau nggak percaya silakan akses pakai smartphone atau laptop kalian. Akses saja websitenya, ini akan langsung terbit seperti ini. Oke. Di sini ada yang mau tanya nggak? Ini masih membahas pos, belum yang lain-lain. Mas, itu kan sudah aku share ya di Kak Krisabel. Barangkali ada ditanyakan nggak Krisabel? Apa mau belajar sambil praktik itu? Aku masih ngikutin sih Kak, aku masih bisa. Masih Oke, bisa ya? oke. Oke, Ya, masih bisa. Oke. Lanjut, lanjut, Mas. Oke, ini berarti materi kita tentang pos udah ya, selesai ya. Kita langsung balik ke admin. Kak, sorry aku mau nanya. Artikel ini tuh maksudnya aku ngebuat sendiri tentang basic step atau aku cari informasi gitu tentang basic step baru aku buatin artikelnya? Oh, kalau itu coba koordinasi sama Arda aja ya. Oh Artikelnya mau gitu. kayak gimana? Oke, makasih Kak. Oke. Nah, jadi pokoknya yang penting eh, aku di sini tuh ngajarin kalian gimana cara post artikel gitu yang pertama. Nanti kalau artikelnya isinya apa itu terserah kalian. Gitu. Terserah kalian. Yang kedua kita belajar kategori. Oke. Di sini kita ada beberapa kategori. Kategori ini kategori ini bisa memiliki halaman, bisa tidak. Oke. Bisa memiliki page, bisa tidak. Page itu apa? Page itu yang tadi itu tampilan seperti tadi itu. Ada juga kategori yang emang nggak ada memiliki halaman. Fungsinya apa? Kategori nggak memiliki halaman biasanya dia akan dipanggil di ini, misalkan di kalian kalau melihat website itu kan biasanya di bawah itu ada misalkan news atau latest update gitu ya. Nah, itu biasanya ada yang dipanggil di situ. Oke. Um, mungkin kita buat gini gini gini. Jadi yang pertama itu ada kategori induk. Kategori induk itu kategori yang dia itu berada di atas gini. Oke. Ada juga kategori sub induk. Jadi dia itu biasanya setiap ini ada subnya sendiri. Misalkan aku ada kategori about us itu misalkan apa ya? Experience, experience. Nah, aku pengen experience ini nggak berdiri sendiri, nggak berdiri sendiri. Dia harus ada subnya. Misalkan dia itu experience itu di bawah about us. Jadi seperti itu. Oke. Kalau udah nanti kita add kategori.
emang emang yang belajar kategori ini emang nggak seperti yang pos tadi kita itu bisa langsung melihat ya. Tapi ikutin aja. Nanti akan seberapa pengaruh kategori ini di website kita. Oke. Oke. Ini yang tag ini abaikan nggak apa-apa. Oke, kita kemudian di media itu isinya cuman foto-foto atau video-video. Itu kayaknya nggak perlu lah tak jelasin. Isinya cuman ya foto-foto gini aja. Foto-foto yang emang tersimpan di website kalian gitu. Kemudian kita ke laman. Nah, laman inilah yang sangat berpengaruh di navigasi. Jadi laman ini biasanya tampil di navigasi ya. Oke, ini banyak sekali laman. Jadi eh, dia seperti kategori, dia punya induk, dia punya sub induk, about, ada about us juga. Dia punya induk, dia punya sub induk. Kita bisa perhatiin jauh. Ini isinya kosong. Emang gitu, emang ada yang emang isinya emang kosong, ada yang emang sengaja ada isinya gitu. Seperti yang aku katakan tadi kan. Ada yang kategori itu ada yang punya halaman, ada yang punya nggak, ada yang nggak ada halamannya gitu. Misalkan aku langsung praktek aja ya. Di sini itu apa praktek ya? Oke, kita pergi ke about. Kan ini berantakan banget kan? Sebenarnya di about ini mereka itu punya sub ini buat us gitu. Tapi di sini nggak tampil. Nah, ini nanti tugas kalian itu apa? Tugas kalian tuh membenahi ini semua gitu. Oke, kita edit lah menu destination ini ya. Ini tuh ngeditnya di mana ini nggak ada di post. Ini namanya laman. Cari destination. Oke, ketemu destination. Nah, nanti yang nggak penting itu silakan dihapus ya. Oke, edit cepat. Nah, ini penulisnya bisa kalian adminnya itu ada basic step, ada saya sendiri berdasarkan ya, gitu. Nah, template-nya ini bisa kalian adjust template standar atau Elementor Canvas atau full width. Nah, itu nanti buat template-nya itu beda ada di template tersendiri ya. Ada yang nah, di sini ini kategorinya. Ada yang induk atau tanpa induk gitu. Ini tanpa induk. Oke, kita mau atur apa? Atur tampilannya ya. Oke, tampilannya seperti ini. Banyak sekali teks-teks. Kalau kita langsung aja seperti biasa kita setting ke Elementor. Nah, tampilannya masih acak-acakan ya. Kita benahi, kita hapus semua. Oke. Cuman sesuaikan judul.
Oke. Di destinasi kita mau nampilin apa aja? Kita buat berasihkan. Aku mau ada paragraf lah di atas. Kemudian aku mau ada kayak gambar-gambar lah di bawah. Gambar-gambar kita habis dari mana aja. Kita bisa ke section. Oke, oh kita cari yang cocok. Oh, dapat kamu insert. Jadi ya sebenarnya kalian masuk basic ini kayak pas momennya. Kalian akan mendapatkan apa pengalaman banyak ya. Soalnya apa? Soalnya websitenya ini kan butuh maintenance. Jadi itu pas waktunya kalian gitu loh. Jadi kalian bisa mulai dari nol tuh jadi itu seru sih. Daripada kita cuman post-post yang posting artikel kan kayaknya kurang seru. Oke, ya selesai. Gambarnya masih loading. Oke, di sini ada oh, aku di sini mau ada ini parah lah. Oke, oke. Hmm, oke. Aku mau kalau pengen cepet apa? Oke. Nah, kita udah dapat artikelnya dari ChatGPT ya. Oke, pertama itu eksplorasi alam budaya sosial. Hmm, terus, oke. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa kalian kasih heading atau gimana, terserah kalian. Misalkan di sini aku kasih headingnya. Bukan heading sih, cuman iya heading dari paragraf ini ya, bukan heading secara keseluruhan. Heading namanya eksplorasi alam. Oke, garis besar kita kasih agak besar. Nah, seperti ini. Oke, next. Kemudian next. Sorry ya, untuk ngeletak.
Oke, udah bisa. Di sini aku tambahin ini keindahan alam yang memukau. Oke, di awal kita tambahin support. Oke, tadi nomor 5. Nah, oke. Udah kan? Seperti ini kan? Oke, kayaknya kurang panjang. Saya tambahin lagi. Aku butuh footer nih. Footernya apa ya? Oh, oke. Aku di sini mau contohin ini aja ya. Contohin apa namanya? Kategori ya. Yang aku maksud tadi ya. Kategori apa sih mas kok? Aku mau lihat. Kak Tarikan yang testimoni. Oh, itu testimoni. Cuma mau apa news harusnya ditampung berapa news mana? Oke, misalkan ini. Tak contoh, tak contohin langsung fungsinya kategori itu gimana sih? Nah, ini ya. Hmm. Nah, ini tuh ini tuh kalian bisa isikan misalkan kita mau pencet read more, kita mau ke halaman mana atau ke YouTube apa gitu. Nah, kalian bisa juga pastekan linknya di sini gitu. Misalkan tadi itu websitenya apa ya? HTTPS basic IDN training. Nah, aku pengen kalau kita pencet training itu kita langsung menuju ke websitenya training ya. Nah, itu ditambahkan ke URL-nya di sini. Ya, cuman aku mau ini mau apa? Ini sorry ya, tambah lagi. Sorry ya.
Hmm, benar. Nah, misalkan di instan gitu ya, tak misalkan sini. Ini mic-nya sampai jam berapa? Nggak tahu. Jam 9 aja Mas. Gak apa-apa. Oke, oke, cepat ya. Aku cuma mau menampilkan kategori itu gimana sih kok cara kerjanya gitu, biar bisa langsung dilihat. Ayo Mas, mau tanya. Ini yang di apa? Di editor. Ini di editor kan? Itunya apa? WP-nya. Bukan di admin. Oh ya, ini di editor. Nah, di editor tuh kita ngedit ini kelihatan langsung ke adminnya ya Mas. Bisa kelihatan langsung. Bisa semuanya sih, untuk Hmm, adminnya. oke, makasih infonya. Nah, ini. Ini dia. Nah, oke. Di sini ya ketemu ya. Nah, ini kan masih kosong kan? Halaman ini kosong. Nah, nanti halaman ini kan. Nah, kategori ini kita kategorinya apa? Atau yang terakhir di post atau select post gimana? Itu bisa. Misalkan select post ya, kita mau nampilin apa? Ini adanya training. Nah, langsung muncul kan di sini kan websitenya kan? Oke. Atau kalian bisa eh, mau diedit apa? Misalkan tampilin yang tadi kategorinya kategori our team atau our blog bisa langsung tampil di sini. Nah, ini sangat berguna banget. Gitu. Oke, oke, ini destination udah selesai ya. Nah, itu misalkan kalian nggak butuh ini ya, itu kalian bisa hapus langsung di sini. Hmm. Hmm. Untuk kalau misalkan udah selesai, kita tinjau dulu tampilan websitenya akan seperti apa. Nah, tapi nanti tampilan dari destination kurang lebih seperti ini. Terus di bawah ini ada
Light news nanti di sini akan tampil light newsnya nanti training atau gimana kan kita udah udah setting sih di sini tadi yang kataku. Kalau udah pastikan. Kalau udah diterbitkan kita kunjungi website utama. Nah, kita ke destination. Nah, itu akan langsung tampil seperti ini. Oke. Di sini ada yang ditanyakan sejauh ini? Ada yang tanya enggak? Aman, Kak. Halo, Aman, Kak. aman ya? Oke, mungkin kita udah belajar laman post tag media. Nanti mungkin di next kesempatan kita akan memperbarui ini ya. Oh, mungkin aku langsung spill aja ya. Nah, ini kan ada navigasi kan, ada menu kan, menu home, about, blog, offering, about, apa contact, destination. Nah, itu kita bisa edit di mana? Kita itu bisa editnya di sini. Di tampilan, tapi ini buat yang administrator ya. Tampilan nanti ada di menu. Nggak bisa mengakses ini. Oh, oke. Karena aku loginnya pakai ini. Jadi aku nggak bisa akses menu. Kalau kalian loginnya pakai username-nya, bisa aku ganti. Username-nya pakai username eh, administrator. Oke, admin. Pokok tugas yang tugas yang editor cuman itu tadi ya, cuman kayak gitu, cuman post gitu aja. Tapi tugas administrator, misalkan yang buat tampilan apa itu, buat ngatur tampilan websitenya kayak gimana, itu lumayan kompleks ya. Nanti kita bermain di menu ini, dan tadi menunya isinya seperti ini. Ya, ada home, konteks, aus, konteks. Nah, kalian perhatikan kalau di sini tulisannya masih draft, ini berarti menunya belum belum terupload di sini, belum terupload di sini, belum terupload di sini. Tapi kalau menunya ini udah misalkan nih, offering kan masih draft. Di sini kan nggak ada kan offering kan? Oh, ada. Eh, offering. Nanti ini bisa dihapus diapakan itu tinggal. Oh ya, jangan sampai kepencet ini ya, jangan sampai kepencet menu hapus menu ya. Artinya kalau kalian menghapus menu ini, kalian akan menghapus semuanya ini. Oke. Mas, mau tanya Mas. Kalau Jadi hapus, kalau apa-apa? semua kehapus, bisa dikembaliin nggak ini? Wah, itu buat dari awal Oh, jangan. kalau kepencet hapus. Keriset berarti. Nah, jadi misalkan pengen hapus satu-satu, itu pilih pilih semua dulu gitu. Biar tampil menu ininya. Oke, misalkan aku pengen ini nih, boom.
Ini tak centang gini karena statusnya draft. Blok. Aku centang. Ini bisa ini. Jangan hapus menu ya, tapi hapus item yang dipilih. Kau pencet hapus menu. Seperti itu. Nah, nanti untuk menu dan plugin dan mungkin semuanya ini nanti kita mungkin next pertemuan ya. Nanti template itu gimana, elemen itu apa, elemen itu apa. Nanti mungkin next pertemuan. Gak cukup waktunya. Terlalu banyak juga gak baik. Ya mungkin sampai itu dulu, sampai sini dulu. Ada yang tanyain nggak? Tanyaan. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Oh, gimana ada yang tanya? Atau cukup paham semuanya? Cukup paham, Kak. Oke, oke. Kalau cukup paham mungkin bentar, aku mau hubungin ada ya. Gimana? Materinya Udah join? gini. Oke, oke. Materinya udah cukup sampai di sini dulu ya. Yang buat pos-pos itu aja. Nah, nanti untuk Mm-mm. materi buat tampilan tampilan menu dan lain-lain buat yang administrator itu buat merubah tampilan websitenya itu di next pertemuan ya. Soalnya bakal lama sekali sih gitu ya, Bu. Iya, intinya apa itu namanya? Teman-teman udah bisa mulai ngerjakan dulu bagian awalnya gitu ya. Oh, oh, oh. Berarti iki Gil apa ya? Coba resumen langkah step-step uh, awalnya ini ngapain aja ini anak-anak. Oke, jadi kan di sini katanya udah dibagi beberapa tim ya. Ada tim artikel, ada tim yang buat front end, buat benahi websitenya. Nah, nanti yang pertama yang dibuat yang tim tim artikel itu nanti konsultasi sama Arda. Nanti isinya artikelnya isinya website aja. Misal nampilin destinasi, misal nampilin project, portofolio. Nah, itu nanti terserah Arda ya. Pokok kesepakatan. Nah, gitu ya. Buat tim yang satunya, tim administrator, itu fungsinya apa? Itu fungsinya eh, memberikan ruang bagi tim artikel ya. Jadi kalian tuh menata dulu ruang-ruangannya. Ruangannya, misalkan tim artikel tuh nanti aku butuh aku butuh eh, aku butuh ruangan buat portofolio. Nah, itu tim tim ini tim apa itu tim administrator tuh buatin ruangan portofolio. Jadi yang pertama itu yang harus dibenahin itu buat tim administrator tuh tadi tuh navigasinya itu udah aku jelasin juga tadi cara bedanya gimana. Terus nanti yaitu tampilan website itu kan navigasi kan ada home, ada our service, about us. Nah, itu kalian benahi semua tampilannya. Kayak gitu sih. Nanti itu mungkin buat misalkan di target ya, misalkan minggu ini yang pertama itu home sama about us gitu ya. Bisa sih 1 minggu gitu. Oke, dari sini paham nggak? Paham, paham, Mas. Jadi kayak gitu sih pembagian tugasnya itu. Ada tim yang ngisi artikelnya, juga ada tim yang menyediakan ruangannya gitu. Oke, di sini ada yang tanyakan mungkin kalau kurang jelas.
mungkin nyebutnya bukan artikel ya, tapi kayak isine ya, Apa? isine website tulisannya apa aja gitu Oh, kan. oh, betul betul isinya. Iya Isinya Mas. website tuh nanti Ah, apa aja gitu. File yang dulu masih ada kok, nanti tak bantu share di grup ya. Mm-mm. oke. Mm-mm. Udah sih cukup, Iku. Mungkin Iki Bintang, Abel, Joanna, sama Henny ada pertanyaan, silakan. Kak, aku mau nanya, kan dari yang aku cek di Drive ini, aku lihat tugas aku sebagai full stack ya Kak. Nah, full stacknya itu untuk mengelola event dan artikel. Terus tadi aku mastiin ke Kak Bintang, katanya itu untuk mengunggah isi artikel dan sebagainya. Nah, terus sekarang aku pengen uji coba, Kak. Cuman kan aku masih belum ada isi-isinya ya, Kak, tentang website-website itu. Kira-kira untuk aku nyoba posting-posting itu bisa di mana ya, Kak? Bisa di mana? Oke. Iya. Eh, nah, tadi kan kita udah belajar posting-posting gitu kan. Nah, Heeh, kalian juga udah belajar tak belajarin buat kategori-kategori itu. Nah, sekalian aja. Misalkan gini nih, di navigasi kan tadi kan ada home ya. Nah, Iya. ada home, ada about us. Nah, Mm, coba aja di about us itu kalian edit page-nya dulu gitu. Nah, nanti isinya mm. kayak gimana gitu. Itu sih langsung praktek aja sih saranku. Oh, berarti langsung di websitenya Basic Step gak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa sih Oh, ya, gitu. oke, Kak. Oke, makasih, Kak. Mungkin ada yang lain yang mau tanya? Nah, aku mau tanya deh Kak, tapi aku mau nanya ke Kak Bintang sih. Kan tugas aku kan udah selesai tuh yang sebelumnya, cuman kan di pertemuan ini kan ada rombakan lagi ya, pakai template awal. Apakah nanti tugas aku berubah lagi atau gimana? Boleh dibantu jawab Kak Bintang? Oke, oke. Apa sudah masuk suaranya? Udah Kak. Kalau kamu mau bantuin di apa isi artikel, boleh saja. Nanti saya share apa passwordnya, password admin, editor yang di WP tadi. Oh gitu. Oke, siap Kak. Makasih. Oke, oke. Sama-sama. Kalau dari aku ya Bin ya mending yang Hmm, isi artikel selain Henny aja sih. Jadi Henny tetap ya administrator, cuma dia lebih ke visualnya kan ini ya. Henny strongnya di UI UX-nya ya. Jadi dia lebih ke visualnya kayak warna, terus kayak hmm. lebar lebar komponen lain-lainnya gitu. Jadi tetap sih kayak awal, cuma eh, lebih difokusin ke visualnya gitu. Jadi bukan ke konstruksi ya atau isinya gitu. Gimana? Oke, Mas, setuju. Tampilan itunya, UI-nya. Mm-mm. Gitu ya, Mbak Heni ya, aman. Aman sih Kak. Cuman nanti ada Zoom lagi kan ya Kak untuk apa namanya tutorial lagi karena kan kebetulan saya juga baru pertama kali pakai WordPress nih. Mungkin nanti masih butuh arahan sih Kak untuk explore si WordPress ini. Iya, bener nanti bakal ada next meeting sama Kak Agil lagi gitu. Penting yang pertama teman-teman ini aja setelah sesi pertama ini explore dulu WordPress-nya, Ya, bisa toolsnya kayak gitu. Biar bisa di nyaman dulu. YouTube itu, Mm-mm. lihat tutor di YouTube atau di AI bisa Atau ChatGPT atau coba aku ini kan, lihat. atau aku apa buatin sub website baru tak buat uji coba. Gimana Arda? Mending langsung deh utamanya aja nggak sih daripada bisa Oh, 2 kali. Iya nggak? oke oke Hmm. oke. Mm-mm. Oke oke. Mas Arda, aku mau tanya ini rapatnya direkam kan? Iya, tak record nanti tak upload YouTube, Bin. Jadi bisa dilihat lagi. Oke, oke. Soalnya ada yang satu nggak ikut, Mas, yang bagian Mm-mm. front end Iya. slide.
Terus itu Mas, tanya yang gambar. Pengeditan gambarnya itu dari tim lain kan Mas, bukan kita. Ada sendiri kan? Gambar apa itu maksudnya, Pin? Kayak misalnya artikel. Artikel itu kan nah, gambar-gambar sih Mas. Oh, Terus foto-fotonya gitu ah, toh. ah, Ya event-event kan ada sekalian fotonya. sekalian tim artikel nanti ada dikasih drive sumber foto-fotonya gitu. Ngeditnya Mas, kan itu kan kotak di website itu kan ada ukurannya. Edit gambarnya itu ada tim lain atau di tim sini teknologi yang bagian Teknologi artikel. sekalian aja. Mungkin dari Mbak Heni atau siapa nanti dari Cendana atau gimana gitu. Gitu Oke, ya. oke. Mm. Bilang aja ya, Rek, kalau ada yang punya pengalaman Photoshop atau apa bisa konfirmasi. Aku paling makanya Canva sih Kak, Canva sama Figma. Oh, apa-apa, apa-apa. Sama-sama. Oke, Udah nanti cukup kalau mungkin. misalkan ini udah bener-bener mahir semua, bener-bener kalian udah kayak ngerti semuanya, nanti mungkin tak kita belajar yang paling apa ya, paling beresiko ya. Tapi itu resiko itu terkait hosting nanti. Itu bener-bener beresiko banget ya. Tapi itu di next step setelah setelah kalian pokok WordPress ini di luar kepala gitu. Kalau ada error apa kalian udah tahu di luar kepala. Ini errornya di bagian ini, langsung kalian benahi. Nah, kalau udah kalian udah di titik itu nanti mungkin kita bisa explore lebih jauh terkait hosting. Itu aja sih buat next step. Soalnya kalian join organisasi ini kan kalian juga pengen berkembang gitu loh. Enggak ilmunya enggak sampai sini-sini aja gitu. Oke sih, gimana ada? Cukup